Farhad Abbas dan Ani Muryadi sudah bercerai. Kendati hubungan mereka sudah berakhir, pernikahan sirih yang dulu pernah mereka jalin rupanya masih menyisakan satu masalah. Kabarnya Ani Muryadi masih berhutang pada Farhad Abbas sebesar 300 juta rupiah. Namun Ani Muryadi mengaku bahwa uang itu bukan hutang karena Farhad telah menggunakan uang itu sebagai mahar perkawinan mereka. 300 juta itu mahar. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Anjasmara mendapat reaksi keras dari Front Pembela Islam karena foto-foto bugilnya dipamerkan di Museum Bank Indonesia. Inilah salah satu berita yang dapat Anda saksikan di segmen GoFlash. Pada segmen berikutnya, Anda akan menyaksikan pasangan Emma Waroka dan Lee Hawkins yang berjodoh karena sama-sama penggila bola. Ada pula perayaan ulang tahun Miss Indonesia 2005 Imelda Francisca. Abang dan None Jakarta 2005 mempromosikan Kepulauan Seribu, serta Joe Richard dan Ratna Galih bermain bersama dalam film Siapa Gerangan Dirinya. Di penghujung ada berita Dea Mirela melahirkan anak pertamanya. Pemirsa, perceraian Farhad Abbas dan Ani Muryadi masih berbuntut persoalan. Ani Muryadi masih berhutang pada Farhad. Sedangkan Tengku Rafli masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Dan sebaliknya, Darwis Triadi tidak akan mencabut gugatan cerainya atas Citra istrinya. Semua berita itu dapat disaksikan pada segmen GoFlash. Farhad Abbas dan Ani Muryadi sudah bercerai. Kendati hubungan mereka sudah berakhir, pernikahan sirih yang dulu pernah mereka jalin rupanya masih menyisakan satu masalah. Kabarnya Ani Muryadi masih berhutang pada Farhad Abbas sebesar 300 juta rupiah. Namun Ani Muryadi mengaku bahwa uang itu bukan hutang karena Farhad telah menggunakan uang itu sebagai mahar perkawinan mereka. 300 juta itu mahar, sebagian mahar yang diberikan Farhad kepada saya pada waktu saya menikah, dan itu disebut waktu ijab kabul. Saksinya banyak. Sidang gugatan cerai Tamara Bleszinski atas suaminya Teuku Rafli Pasha kembali digelar pada Rabu lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada persidangan ketiga itu, Tamara Bleszinski berhalangan hadir. Rafli bersikukuh mempertahankan perkawinannya. Sikapnya itu tak lain demi mengabulkan keinginan Tamara supaya bersumpah jangan sampai meluluskan gugatan cerainya. Beberapa kali juga permintaan Tamara untuk ya jangan pernah gitu, jangan pernah Raf, kalau aku minta cerai nanti kapan-kapan tuh jangan pernah ya ikutin gitu. Ya saya janji pun dia minta sumpah, ikut juga sumpah. Jadi ya mungkin kondisi berbeda, tapi itu suatu sumpah nggak bisa inilah gitu ya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Senin lalu, sidang kedua gugatan cerai Darwis atas istrinya Citra Yuliastuti kembali dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perihal gugatan suaminya, Citra berniat untuk berdamai dan sikap itu didukung kedua putrinya. Namun sayangnya, Darwis tetap berpegang pada gugatannya. Saya sudah menikah 22 tahun ya, saya rasa itu wajib untuk saya pertahankan ya, karena saya dan anak-anak memang masih menginginkan kembali. Ya bukan kekeh lah, orang tuh punya prinsip itu aja lah. Prinsip kan bukan berarti kekeh dong. Kalau saya hari ini merah, besok hijau, besok kuning, wah apa jadinya?
Slamet Raharjo Jarot berhasrat untuk menghidupkan kembali teater populer. Untuk itu ia dan Christine Hakim akan menggelar konser bertajuk A Tribute to Teguh Karya bersama Twilight Orchestra pada 28 September nanti di Balai Kartini, Jakarta. Pagelaran itu akan mengetengahkan soundtrack film Teguh Karya yang dikemas secara simfoni. Waktu Teguh belum meninggal, dia bilang sama saya, "Selamat, nanti kamu bikin tulisan di nisan saya ya. Teguh Karya, kreativitas tidak boleh mati." Foto-foto telanjang Anjasmara dan Isabel Yahya yang dipajang di Museum Bank Indonesia mendapat reaksi keras dari Front Pembela Islam. Menurut Anjasmara, foto yang mengusung konsep Adam dan Hawa itu sejatinya hasil rekayasa digital. Tapi pihak FPI tetap bersikeras melaporkan Anjasmara. Isabel Yahya, fotografer berikut panitia penyelenggara ke Polda Metro Jaya. Dan yang pasti adalah saya tidak benar-benar melakukan foto seperti yang tergambarkan di sana. Itu hanyalah sebuah rekayasa dari komputer. Seharusnya kita mengharapkan dia meminta maaf kepada seluruh umat, tidak saja umat Islam tapi umat Kristen yang meyakini bahwa Nabi Adam itu adalah nabinya. Karena di sini dia foto dengan menggambarkan, memvisualisasikan bahwa dia berada di surga Eden dan mengatasnamakan Nabi Adam dan Hawa. Karena biaya pengobatan penyakit kanker paru-paru yang diidap Chrisye makin membengkak, maka Selasa lalu rekan-rekannya menggalang solidaritas dengan menggelar konser bertajuk Untuk Chrisye dari Sahabat. Kesuksesan tetap tak bisa lepas dari yang namanya masalah. Jangan beranjak dulu karena Gospot akan segera kembali. Pemirsa, cinta bisa tumbuh dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ungkapan itu pantas ditimpakan pada Emma Waroka. Emma yang dulu anti orang bule akhirnya berjodoh dengan pria berkebangsaan Inggris bernama Lee Hawkins. Kesuksesan mereka membangun rumah tangga yang kini telah berusia 7 bulan rupanya diikuti kegemilangan karir suaminya sebagai pemilik klub sepak bola. Beberapa anak didiknya akan disekolahkan ke beberapa klub elit Liga Inggris termasuk Liverpool. Mari kita simak liputannya. Berawal dari sekedar iseng ngobrol seputar bola, tak lama setelahnya perasaan cinta pun tumbuh di hati Emma Waroka dan Lee Hawkins. Secara kebetulan mereka dipertemukan dalam suatu acara, lalu saling berpacaran dan akhirnya berujung pada pernikahan. Sampai saat ini usia pernikahan mereka telah menginjak 7 bulan. Kalau ditengok kembali riwayat percintaan mereka, boleh dibilang inilah contoh dari misteri jodoh. Karena sebelum mengenal Lee, Emma sangat anti terhadap cowok bule. Agak sedikit anti sebenarnya orang bule. Tapi ternyata Allah berkata lain. Dan sambil jalan ternyata Lee itu orangnya nggak cuma sekedar bule gitu, tapi paling cocok buat Emma. Itu aja kecocokan yang bukan dari fisik ya, justru cocokan dari kita kegiatan, ngobrol, segala macam. Itu yang bikin jadi terus nikah akhirnya. Mereka saling kompak menopang ekonomi keluarga. Emma bergelut di dunia presenter, sedangkan Lee mengurus klub sepak bola yang diberi nama Asian Soccer Academy. Klub yang didirikannya itu menjaring anak-anak berbakat usia 13 sampai 15 tahun untuk dikirim ke klub elit divisi utama Inggris. Kalau Portsmouth, tahun lalu kita sudah kirim 3 anak ke Portsmouth. Liverpool, sebulan yang lalu kita baru dapat konfirmasi dari mereka bahwa mereka menerima anak yang dari kita. Jadi kita bisa kirim anak asa untuk berlatih di Liverpool. Dan Manchester United kita boleh mengirim video gitu. Jadi dari video baru mereka lihat. Jadi asa mewakili Indonesia untuk bertanding di Bangkok tanggal 12 November ini. Asian Youth Tournament. Setelah menikahi Emma, pria berkebangsaan Inggris ini menjadi mualaf. Untuk itu, menjelang bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi, Lee dan Emma akan menjalani puasa bersama-sama. Jadi ini udah yang kedua dia puasa. Nggak ada problem sih, karena dia emang mungkin yang problemnya untuk sahur ya, to wake up at 3 o'clock.
to eat itu agak problem. Tapi untuk fasting not a problem. Nggak sulit sih karena Li orangnya terbuka, dia orangnya bisa accept, menerima karena dia juga udah ikhlas dari awal bahwa dia akan masuk Islam itu kompensasinya ya harus kompensasi konsekuensinya ya harus sholat, harus puasa. Dia mau nerima gitu.